Pada dasarnya manusia adalah binatang politik. Aristoteles. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua bosku. Salam NKRI, salam merah putih, salam akal sehat. Ya, saya merasa bahagia. Kenapa? Karena Rocky Gerung menabuh genderang perang melawan Jokowi di politik pilkada DKI Jakarta. Jadi kita tahu bahwasanya Rocky Gerung sangat mendukung pasangan 03, yakni Pranowo Anung. Dan kita tahu di 01 itu ada kubu mantan presiden yang teraneh, tanda kutip ya, yakni Bapak Joko Widodo. Jadi sepertinya ini akan menjadi perang strategi politik yang sangat luar biasa di sana. Jadi kalian warga DKI Jakarta silahkan tentukan pilihan kalian dengan hati nurani kalian, dan paling penting adalah dengan akal sehat kalian. Kita tahu mereka-mereka siapa yang mengusung, siapa yang ada di belakangnya, siapa pendukungnya. Jadi satu hal yang saya merasa aneh ialah kok Jawa Barat bisa langsung ke DKI ya, agak lain kan. Oke bosku, tanpa berbasa-basi mari kita simak videonya. Rocky Gerung menyala. Rocky Gerung menyala. Lihat bareng-bareng yuk. Oh, dia lagi minum kopi. Di mana, Bang? Nih, saya lagi di markasnya Laode Basir. Markasnya. Dia bertahun-tahun menginginkan Jakarta dipimpin oleh mereka yang punya akal. Nah, dia kasih kopi dan ternyata ini kopinya ada logonya nih. Pram dan Dul. No Pram, no senyum. No Dul, no menang. Jadi kita pastikan bahwa Jakarta itu harus dimenangkan oleh Pram, Dul, dan Anies. Ini Pram, nih gue ini anak gunung ini. Dan ini anak gunung harus turun gunung supaya pasangan 03 memenangkan pertandingan. Dan khusus sebut anak Abah, jangan jadi anak manas. Ya, aktiflah untuk mengikuti hari-hari terakhir, tinggal 2 hari. Pastikan bahwa di lokasi-lokasi kalian anak Abah dimenangkanlah akal sehat. Oke? Salam Rocky Gerung. Dengan segala hormat pada Presiden Jokowi, cara beliau mengajar literasi itu terlalu sederhana. Menanyakan nama-nama ikan itu hanya untuk membagi sepeda. Kenapa nggak tanya kenapa ikan tidak memiliki paru-paru sehingga orang diajak, dipaksa untuk berpikir gitu. Kalau pertanyaannya multiple choice itu bukan literasi. Nah, saya kasih ilustrasi. Ini ada, saya lihat di depan situ ada. Ini nih, gambar ini. Ya. Kalau kita bikin dia semacam hitam putih, namanya apa namanya tuh? Siluet itu. Salah satu simbol dari hoax, berbohong, yang menimbulkan rasa benci pada si pembohong, itu si pembohong itu digambarkan secara siluet hitam putih. Itu ada sejarahnya tuh. Dulu di Prancis ada seorang menteri keuangan yang disuruh oleh Raja Prancis untuk mencari pajak karena Prancis bangkrut akibat perang. Maka si menteri ini kemudian boleh kita tarik ke poinnya Pak dengan saya akan tarik ke poin itu, pasti akan sampai di situ. Mohon dipercepat. Ya, si menteri setiap hari liatin rumah penduduknya tuh. Kalau pintunya agak bagus sedikit dia pajakin tuh. Sehingga orang benci pada si menteri ini, lalu digambarkan dia sebagai hitam putih. Nama menteri itu Silhouette. Jadi kebencian publik terhadap kekuasaan itu digambarkan secara sangat menghina siluet. Sekarang kita bisa lihat banyak siluet di koran-koran karena gagal untuk mengaktifkan keadilan, melakukan kebijakan publik masuk akal. Jadi literasi seharusnya dimulai dari ruang rapat partai politik. Abis nonton bocor alus politik, saya semakin yakin bahwa RK akan kalah. Karena apa? Karena ternyata banyak partai-partai pendukungnya itu tidak bergerak mestinya. Bahkan ada 2 partai
yang mematikan mesinnya gitu ya. Kalau misalkan Anda penasaran, Anda bisa cek bocor alus politik di YouTube-nya. Jadi gitu ya. Jadi buat RK mohon maaf, Anda silakan kembali ke Bandung dan ya adios. Nanti saya dukung RK lagi ketika RK maju di Pilgub Jabar lagi ya, dan keluar dari sarang itu ya. Kenapa saya Ridwan Kamil? Karena sudah rekam jejak. Ada aja gebrakannya ya, pening. Pak, lebih bagus kalau udah pensiun itu jaga cucu. Piara burung murai. Semprot-semprot tiap hari Pak burung murai itu Pak. Kalau enggak nyiram bonsai. Bapak potongi rantingnya biar muncul bonsainya Pak. Tapi kalau Bapak nggak suka burung, Bapak nggak suka bonsai, aku ada opsi lain Pak, melukis. Kalau nggak ciptain lagu Pak. Bapak lukis Danau Toba itu. Danau Toba. Ada Hotel Caldera. Lebih bagus itu Pak. Inilah yang Bapak endorse ya. Orang mentok-mentok endorse Basreng loh Pak. Ini kesumut nggak Pak? Ada yang perlu di endorse kayaknya. Atau nggak berani Bapak endorse karena banyak masalahnya? Aduh. Kayaknya masa kampanye udah berakhir sih. Kayaknya Bapak nggak kesumut sih kayaknya. Tapi kalau Bapak tiba-tiba kangen cucu pun awak nggak bisa larang. Kan gitu. Padahal lama loh Pak Pramono Anung ini menemani masa-masa Bapak menjabat gitu. Ada apa Pak? Selek? Atau Pak Pramono Anung tidak sesuai dengan koridor Bapak? Cemananya ceritanya? Nggak support dia? Aduh. Pak, kalau bisa Pak disupport jangan kayak gitulah Pak. Kalau bisa Bapak nggak usah datang juga. Kalau nanti Bapak datang otomatis menang sih kayaknya. Janganlah Pak. Kami Sumut kayaknya udah lebih pinter sih Pak. Tapi kalau Bapak dengan cucu nggak ada yang larang Pak. Aku pun pengen juga nyepoto sama Bapak. Tapi kayaknya enggak lah. Ini Ridwan Kamil beneran ngerasa bisa ngendalin hukum karena dapat backingan dari si Joko nggak sih? Ini dia. Aturannya ada, dan udah jelas juga. Habis masa kampanye sekitar 2 bulanan itu, ada jeda 3 hari masuk masa tenang, dan hari keempatnya baru nyoblos. Selama masa tenang juga semua atribut peraga kampanye itu dicopot-copotin. Lah ini fotonya dia malah dipajang segede gaban kayak gitu. Apakah ini emang pengen mancing emosi warga Jakarta? Atau emang sengaja nantangin? Kalau emang pengen bertanding dalam kompetisi pilkada ini, yang sportif dong. Lagi pula semua pesertanya kan cowok. Jangan cemen gitu mainnya. Atau emang lu beneran tulang lunak? Selain itu, lu masang fotonya lu sama Prabowo. Emangnya Prabowo pernah ngeluarin statement ngedukung lu? Jangan kegeeran. Apa lo? Oke bosku, sepertinya ini akan semakin seru pertarungan politik di DKI Jakarta. Jadi bagi kalian warga DKI Jakarta jangan lupa ya, besok kalian ke TPS untuk coblos pilihan kalian. Intinya jangan golput. Nah, kita tahu yang paling diperbincangkan di DKI Jakarta ini adalah pertarungan 01 dengan 03 ya. 03 Bapak Ridwan Kamil atau Bang RK yang notabene-nya dia adalah orang Jawa Barat. Kok tiba-tiba kemudian dia bisa mencalonkan di DKI Jakarta ya. Ini memberikan pandangan bahwa seakan-akan politik itu bisa mengatur segalanya. Seakan-akan mereka berkuasa dengan seenaknya saja. Memindahkan itulah politik, entahlah apa yang mereka kejar. Ya dulu kayak Pak Mulyono kan dari Solo langsung ke DKI. Tapi beliau menang. Dan akhirnya 2 periode sampai jadi presiden 2 periode sampai lupa berterima kasih kepada Partai Banteng. Agak lain memang. Oke. Saya berharap kalian memilih dengan akal sehat. Simak baik-baik, perhatikan baik-baik, kaji baik-baik tentang calon-calon Anda. Oke bosku, silakan komentar di kolom komentar.
Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa tersenyum, jangan lupa bahagia, dan jangan golput. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.